Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Bro. Ini saya mau mereview update terbaru M200 Pro ya. Ini udah versi terbaru ini. Versi 24.19 ini versi official. Udah terbaru. Ini bisa update modenya dari sini ya. Jadi di sini nggak ada update mode. Ini masuk ke mode tes aktuator biasanya. Tes injektor, tes coil, tes relay. Kabelnya menggunakan kabel capet aki besar. Kabel power test clamp. Bukan main kabel. Kalau pakai main kabel nanti modenya berubah ya, mode menunya. Kalau pakai main kabel nanti modenya masuk ke mode scan engine ya, bukan untuk tes aktuator. Scan engine itu scan engine, scan ABS, mode diagnosa lah ya pokoknya. Terus ya sedikit membahas ya, analisa masalah scanner zodiac yang sering gagal connect ya, error itu kenapa gitu ya, sering memang itu. Kalau M200 Pro untuk saat ini belum ada ya, karena masih baru lah. Tapi kalau jujur, kalau M200 Pro ini belum ada kendala sama sekali untuk yang mengalami gagal yang dikirim ke saya. Kalau yang M200 ya udah lumayan ada lah, mungkin 4 pieces atau 5 pieces. Kalau yang M100 biasa sih jarang ya mungkin ya, tapi ada juga ya, jarang, sekitar mungkin 5 pieces ada ya dikirim. Kalau untuk M100 biasa banyak emang dari dulu. Bahkan ada yang M200 ini bukan M200 Pro, ini M200 ya. Kita bicara M200 itu sering baru dipakai 3 hari aja udah error, gak mau connect. Itu kira-kira kenapa gitu ya Mas Bro ya. Itu biasanya tegangannya, soalnya kan kabel DLC ini kan tegangan yang mengandung tegangan itu 2 kabel ya Mas Bro. Tegangan itu kabel untuk VCC dan tegangan K-line itu ada tegangannya juga. Nah, jadi groundingnya, kalau kan ada ground juga ya, ground 12 volt, VCC 12 volt, K-line-nya itu biasanya 1 volt di bawah VCC. Nah, VCC ECO ya maksudnya Mas Bro ya, bukan VCC VCC DLC ya, VCC ECO ya itu. Kalau VCC DLC itu biasanya ikut kontak. Kontak itu juga bisa juga satu jalur tetapi lewat kontak dulu kalau VCC DLC itu. Kalau di Honda ya, kalau di Yamaha VCC DLC itu biasa standby melewati sekring dari aki. Nah, VCC ini kan ngikutin tegangan kiprok ya. Kalau kiproknya tinggi, VCC-nya juga tinggi. Kalau M200 Pro ini VCC-nya udah aman di sini, terbaca 8 sampai 30 volt. Jadi tanpa pakai pengaman pun scanner ini tetap nyala, tetap mantap lah untuk ngecek aki mobil yang voltasenya 24 volt aja aman Mas Bro. Apalagi yang over voltage paling 17 atau 19 volt. Ya jelas scannernya aman. Yang bisa bikin mati itu biasanya dari sampean salah colok ke ini capet akinya. Itu yang sering terjadi mati total. Atau bisa juga dari kabel DLC-nya yang short konslet ya, di bagian itunya bagian CAN bus, jadinya scannernya short juga ya. Kalau short, salah satu adalah short di dalam ini ya, nanti short juga mati total. Jadi bukan cuma di bagian VCC ya, bagian untuk jalur soket DLC pun jika mengalami short maka akan mati total. Kemarin baru dapat kasus yang kayak gitu ya, mati total karena short di jalur DLC.
Jika kembali ke itu ya tadi ya, penyebab sering error walaupun udah pakai pengaman, dipakein pengaman ya Mas Bro, pakai pengaman, voltasenya normal lah ya, voltasenya normal, masuk ke ini normal. Tanpa pengaman pun nggak masalah, sampean lihat ininya aja di sini, udah kelihatan kan 8 sampai 30 volt. Pengaman itu hanya sampean menambah pemakaian listrik aja, pemakaian dari aki, nambah beban aja lah Mas Bro ya. Jadi nggak guna pengaman itu sebenarnya. Jadi ini tanpa pengaman pun scanner pun tetap bisa nyala. Nah, yang bikin masalah itu di jalur kalennya. Karena kalen ini jalurnya biasanya 1 volt di bawah tegangan aki, tegangan pengisian. Jadi kalau pengisiannya itu over ya, sampai 17 atau sampai 30, nah, jika terkoneksi dengan ECU, nanti kalennya itu juga 1 volt di bawah tegangan aki ya. Jadi tegangan akinya 17, kalennya 16 gitu. Nanti itu ngerusak ke ininya, nanti ngerusak ke MOSFET, IC, dioda fuse, kring fuse ya, itu ngerusak ke situnya. Jadi yang jadi korban ya bagian kalennya nanti yang sering terjadi kerusakan. Nah itu jadi pengaman ini tidak mengamankan bagian kalen Mas Bro, hanya mengamankan bagian PCC, bagian masuk setrumnya aja, setrum untuk power ke scannernya aja. Kalau untuk ke bagian kalennya itu yang nggak diamanin, jadi ya tetap mati aja scannernya, error. Jadi saran saya untuk menghindari kejadian error atau error ya, scannernya error, gagal connect atau gimana gitu ya. Nah itu sampean harus cek dulu pengisian. Sampean pakai pengaman pun tetap nggak guna. Harus dilakukan pengecekan voltase pengisian dulu, karena pengisian kalen itu mengikuti tegangan ECU, tegangan masuk ECU, tegangan aki ya. Kalau ECU jenis sendengan itu kiproknya dari ECU ya Mas Bro, jadi yang disalahin ya ECU-nya over voltage gitu ya, jadi menyebabkan untuk bagian itunya mengalami ini over itu di bagian kalen datanya itu over voltage ya. Biasanya itu menyebabkan scannernya error walaupun udah pakai pengaman. Itu jadi untuk scan itu sebaiknya dicek dulu tegangan akinya gitu, over atau enggak. Kalau over jangan di-scan dulu ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tips saya pencegahannya gitu. Jangan sampai scannernya baru beli 3 hari, scanner kayak gini ya, baru beli 3 hari udah error aja, nggak bisa untuk dipakai scan. Jangan sampai ya, sayang Mas Bro. Scanner kayak gini 3 jutaan, 3.500.000 beda-beda harga di online shop ya. Terus kalau sampai 3 hari pakai udah error ya, tekor Mas Bro. Jadi penggunaan SOP penggunaan itu penting lah ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti ECU-nya short, sampean colokin langsung ya, ininya jebol juga ya. Jadi sampean harus dilakukan pengecekan dulu sebelum colok ke DLC, karena DLC itu sangat rawan, terutama di bagian kalennya. Yang ya seperti yang saya bilang tadi, jika memang tegangan akinya sampai 17, nanti DLC-nya 16 volt gitu ya. Itu udah di atas ambang batas normal. Itu yang biasa menyebabkan scannernya error. Oke, segitu aja Mas Bro ya. Ini belum ada servisan yang datang, jadi saya bikinkan tips untuk menangani scanner yang memang cara pemakaian scanner itu penting ya. Jangan sampai nanti scannernya udah dicolok malah short di bagian kelistrikannya, scannernya yang jadi korban. Terus soket DLC-nya wajib yang steril ya, jangan pakai soket DLC yang abal-abal.
malah short, nanti malah bikin scannernya juga short ya. Jadi usahakan pakai soket DLC ya, paling nggak yang ori ya Mas Bro ya. Saya sarankan yang ori agar ininya scannernya lebih awet ya, bisa dipakai lama, bisa menghasilkan cuan ya. Jangan sebentar aja udah error. Ya susah Mas Bro. Ya paling enggak ya, paling bagus ya pakai kabel yang memang sesuai dengan originalnya, tapi speknya lebih bagus ya, kualitas kabelnya lebih bagus daripada ori. Terus jalurnya juga sesuai dengan original, dijamin awet scannernya Mas Bro ya. Oke, segitu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.